pada saat Anda sebelum memasuki nanti di ruang CSL ya. Secara umum sebenarnya keterampilan ini hanya ada dua ya sebenarnya. Keterampilan untuk menyiapkan obat, apapun sediaannya, ya. Kemudian yang kedua adalah keterampilan menginjeksi, apapun rutenya nanti, ya. Jadi secara umum itu hampir sama. Nanti ada vial atau ampul, kemudian injeksinya ada subkutan, intrakutan, dan intramuskuler, itu hampir sama. Tetapi akan ada detail-detail sedikit saja yang berbeda, tapi secara umum sama. Ya. Nah, ini keterampilan menyiapkan obat suntik dari ampul dan vial ya. Ya, tujuan pembelajarannya ya mampu menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan, melakukan prosedur persiapan suntikan dari ampul dan melakukan prosedur persiapan dari vial. Ya, pengertian sendiri itu beda antara ampul dengan vial ya. Kalau ampul itu adalah wadah gelas bening dengan bagian leher yang menyempit ya. Jadi kalau dia terbuat dari kaca, biasanya kacanya juga untuk agak tipis. Terus dia kayak ada leher, kayak pernah lihat pinballing ya? Pernah lihat? Tapi dok. Ada yang pernah lihat? Ya, seperti pinballing lah itu modelnya ampul ya, tetapi dia dalam bentuk kaca bening, kelihatan isinya ya, kadang juga warna coklat, dia atau warna bening ya. Kemudian vial adalah wadah dosis tunggal atau multidosis dengan penutup karet di atasnya. Ya, di atas penutup karet ini ada lagi yang ditutupi oleh logam ataupun ditutupi oleh plastik. Tergantung sediaan obatnya, tergantung yang produksi obat tersebut ya. Nah ini persiapannya alat dan bahan apa saja? Ya handphone ya. Kemudian bak steril ini untuk tempatnya nanti. Spoitnya sesuai kebutuhan mau 1 cc, 5 cc, 10 cc. Serta jarumnya ya berdiameter 21 sampai 25. Ini spoit 1 cc ya. Spoit 1 cc, 2 cc, ini 5 cc, ini 10 cc, 20 cc, 50 cc. Ya. Ukuran terbesar yang ada di umumnya di rumah sakit itu sampai 50 cc. Yang ukuran kecil, paling kecil adalah 1 cc ya. Dan masing-masing ukuran jarumnya ini beda-beda ya. Beda-beda. Jadi semakin besar spoitnya, maka akan semakin besar juga jarumnya. Ya. Kemudian selembar kain kasa dan kikir ampul bila dibutuhkan, kapas alkohol, tempat sampah tajam dan tempat sampah non medis ya. Nah, langkah kliniknya ya, ini secara umum sama persiapannya apa? Ya membaca bismillah, kemudian Anda yang menyiapkan ini ya. Jadi pada saat persiapan ya, pada saat persiapan nanti bukan menyebutkan apa yang ada di meja. Ya, artinya kalian ambil satu-satu ini ya, jangan menyebutkan. Nanti bilang ada handphone, ada spoit, itu bukan begitu ya. Yang Anda harus lakukan adalah saya mengambil ini, saya mengambil handphone, bak steril, spoit ya. Jadi bukan menyebutkan apa yang ada di meja. Ya, kemudian lakukan cuci tangan, mungkin teorinya sudah ya. Sudah masuk dokter Salsa atau dokter Bram ya? Tapi dok, sudah dok, dibawakan oleh dokter Salsa dok. Nah, dokter Salsa cuci tangan berapa langkah yang diajarkan? Tapi dok, 7 langkah dok. 7? Tapi iya dok, 7 langkah dok. 7 ya, apa yang ketujuh? Sebenarnya ada 6, ada 7 itu. Apa yang ketujuh? Coba, ya ini saya tampilkan ada 6 di sini. Tapi dok, yang ketujuh itu dok, pergelangan tangan dok. Tapi Pergelangan tangan, oke. Itu menurut WHO ya. Oke, terserah kalian mau pakai 6, tapi sebaiknya yang diajarkan oleh dokter Salsa ya. Sebenarnya ada 6, yang pergelangan tangan itu kalau di rumah sakit tidak dilakukan ya, tapi kalau pembelajaran ya pergelangan tangan. Jadi langkah pertama ini, kedua ini, 3 ini, 4 ini, 5 ini, 6, tambah 7 ya pergelangan tangan. Oke. Kemudian setelah cuci tangan ya pakai handscoon. Nah, bagaimana menyiapkan obat dari ampul ya? Yang pertama ya dicampur cairan obat dalam ampul dengan cara menyentil bagian atas. Jadi bagian kepalanya ya disentil-sentil supaya tujuannya apa? Cairan yang ada di kepala tadi turun ke badannya ya. Karena kalau masih ada cairan di kepala dari ampul,
itu akan cenderung susah untuk dipatahkan. Pasti susah dipatahkan, walaupun kelihatannya gampang atau rapuh, tetapi ketika masih ada cairan, itu cenderung susah dipatahkan dan akan resiko menyebabkan patahnya tidak sempurna. Bisa saja itu kepalanya bisa pecah dan melukai tangan kalian ya. Kemudian boleh dengan meletakkan bantalan kasa tadi yang telah disiapkan ya. Tujuannya untuk melindungi tangan kalian pada saat ingin mematahkan ya. Kemudian patahkan air ampul ke arah menjauhi tangan. Ya, ini tujuan untuk mencegah luka ya. Kemudian pegang ampul dengan posisi menjorok atau tegak ya, dipegang ampulnya. Setelah itu masukkan jarum spoid ke dalam lubang ampul. Ujung jarum jangan menyentuh pinggiran ampul. Ya, jadi pada saat sudah lubang ampulnya ya, jarum itu masuk ke dalamnya ya. Jangan menyentuh kiri kanan atas bawah. Tidak boleh karena jarum itu sendiri steril ya. Jadi jangan pernah dipegang juga. Jangan Anda ini jarum, jangan dipegang-pegang jarumnya, tidak boleh ya, karena itu steril. Kemudian hisaplah cairan obat pelan-pelan dengan menarik penghisap ke belakang ya. Jadi tadi kalian lihat ini bagian-bagian jarum ya. Ini jarumnya, bagian-bagian spoid, ini jarumnya, ini tabungnya, ini karet yang bisa ditarik ya. Ini gagangnya, ini yang bisa ditarik untuk mencapai volume. Oke, kemudian pertahankan ujung jarum di bawah cairan, ya itu prinsip cairan ya. Kalau mau mengisap, ya ujung jarum tersebut harus ada di bawah cairannya supaya bisa cairan masuk ke dalam spoid. Nah ini contoh-contoh ampul ya. Ampul pun itu ada berbagai macam ukuran, ya. Ada yang 1 cc, ada yang 2 cc, ini 5 cc, ini 10 cc. Ya, warnanya juga bisa berbeda-beda tergantung obatnya. Kemudian wadahnya sendiri yang saya bilang ada yang bening, ya seperti ini. Kemudian ada juga yang berwarna coklat seperti ini. Tapi pada dasarnya prinsipnya adalah ini kelihatan isinya. Tidak buram ya. Ini yang saya bilang tadi kepalanya, ini badannya ya. Ini lehernya. Ya. Nah, sebenarnya di ampul sendiri ini itu ada titik-titik begini nih. Ini titik. Lihat ini titik ya. Ini kelihatan ini titik ada ini. Ya. KB, iya dok, kelihatan Kemudian dok. mana lagi ya? Yang lain tidak jelas ya. Kalau ada yang titik di sini, berarti ini ada titik tumpu nanti ibu jari kalian. Ini adalah titik terlemahnya. Ya. Tetapi ada juga ampul yang tidak ada titiknya, berarti di semua sisinya bisa kalian jadikan pegangan untuk mematahkan. Tapi kalau ada titiknya, titik ini menjadi tumpuan ibu jari, ya, pada saat Anda akan mematahkan ampul tersebut. Nah, kadang-kala juga ada ampul yang susah untuk dipatahkan. Memang dan produksinya dari sana begitu, ya. Itu pengalaman saya ada obat untuk diuretik, furosemid, ya, itu cenderung ampulnya susah dipatahkan. Makanya tadi ada persiapan ya, ada kikir tadi disiapkan ya. Ada? Di persiapan alat dan bahan ada tidak? KB, iya dok, ada dok. Ya, jangan pikiran saja menjawab. Ada 150 orang masa pikiran saja menjawab. Gunanya kikir tadi itu kalau memang susah, ya ininya dikikir ya. Bagian lehernya ini yang dikikir. Ini kelihatan pointernya ya. Tapi ya dok. Nah, ini dikikir tujuannya supaya mengurangi ketebalan kaca yang ada di sini sehingga bisa mudah dipatahkan ya. Nah, bagaimana menyiapkan obat suntik dari vial? Secara prinsip sama tadi. Persiapannya sama ya, persiapan sama. Kemudian ini yang beda karena sediaannya berbeda, maka dilepaskan penutup logam ya untuk supaya kita bisa melihat penutup karetnya. Nah, sediaan ini sendiri ada dua ya, ada logam tadi saya bilang, ada yang berbentuk plastik penutup karetnya. Ya. Kemudian setelah itu diusap penutup karet dengan menggunakan kapas alkohol. Ya sama ini prinsipnya, lepaskan penutup jarum. Ini tarik penghisap pelan-pelan ke belakang untuk mengumpulkan sejumlah udara dengan volume yang kalian inginkan. Jadi ini dilakukan sebelum masuk ke dalam vial ya. Ditarik memang udara ya, jadi dibiarkan udara dalam spoid. Kemudian ditusuk ujung jarum ke vial
kemudian dikeluarkan udara ke dalam vial. Ya. Setelah itu dibalik, karena sifat cairan akan mengikuti gravitasi ya, dia akan menempati bagian bawah. Dibalik itu vialnya, ya. Kemudian kalau bagus dan vial itu belum pernah dipakai, sebenarnya itu obat akan terhisap dengan sendirinya. Karena ada tekanan negatif dalam vial, ya, karena kalian isi dengan udara tadi. Secara otomatis akan terhisap sendiri, ya, untuk mencapai volume yang kalian inginkan. Tetapi bila volume belum tercukupi, maka kalian bisa melakukan sama dengan tadi pada ampul, bisa ditarik kembali. Ini, ditarik penghisapnya, sehingga volume yang kalian inginkan tercapai ya. Nah, sentil bagian barel dengan hati-hati untuk melepaskan semua gelembung udara yang terdapat dalam sphoid maupun vial. Di dalam ampul atau vial ya. Di dalam sphoid ya, ini tidak boleh ada udara sama sekali. Ya, jadi harus dihilangkan udara dengan cara sentil-sentil ya. Sama sifatnya udara akan menempati daerah yang lebih atas ya. Kalau kalian sentil baru dikeluarkan, sehingga yang di dalam sphoid itu yang tertinggal hanyalah cairan medikasi ya. Setelah itu tutup jarum dengan penutupnya ya, kembali. Baru ditempatkan ke nampan tadi yang Anda siapkan, near beacon ya. Nah, ini sedaan vial ya. Ini yang saya bilang penutup ini terbuat dari penutup plastik ya. Ada juga dari penutup lubang. Ini kalian harus buka dulu supaya kelihatan ada karet di dalam sini. Ya. Dan biasanya sediaan vial itu adalah dalam bentuk bubuk. Ya. Nanti mungkin kalian waktu CSL sudah bentuk cairan semua karena sudah terencerkan. Biasanya dalam bentuk bubuk seperti ini ya. Jadi kalau dalam hal ini kalian harus encerkan. Berarti tadi ya proses ini, yang mana ini? Yang tadi ini ya. Yang tadi proses ini berarti kalian menghisap Aquades atau NaCl. Kalau ini kan menghisap udara. Kalau obatnya masih dalam bentuk bubuk, berarti yang Anda tarik adalah NaCl ataupun Aquades dengan volume yang sesuai yang kalian ingin suntikkan. Ya, baru disuntikkan ke dalam, baru ini nanti Aquades atau NaCl disuntikkan ke dalam vial supaya bisa diencerkan. Ya. Setelah itu baru dicampur dulu ya, jangan langsung dihisap, harus dicampur. Ya, ditarik dulu ini jarumnya kembali, ditutup, dicampur itu obat dalam vial, baru dilakukan proses sama seperti yang tadi. Oke. Nah, setelah pengisian selesai, letakkan sphoid yang sudah diisi pada bak yang dialaskan kasa, lepaskan handphone, dan ingat selalu buang sampah di tempat sampah medis ya. Kalau handphone sudah kalian pakai untuk obat-obatan atau menyentuh pasien, maka wajib kalian buang di tempat sampah medis. Kemudian lakukan cuci tangan rutin dan membaca hamdalah. Nah, mungkin ada yang mau bertanya di sini, ada yang tidak jelas pada saat menyiapkan obat dari ampul maupun vial. Silakan. Supaya tidak terlalu jauh. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Ya sudah, kita lanjut ya. Kemudian yang kedua, keterampilan menyuntik. Yang saya bilang tadi ya, secara umum ada hanya dua keterampilan, menyiapkan obat dan keterampilan menyuntik. Ini hanya lokasi yang membedakan intrakutan, subkutan maupun intramuskuler ya. Tujuan pembelajaran ya wajib ya Anda menyiapkan sendiri alat yang dibutuhkan, wajib menentukan lokasi penyuntikan intrakutan di mana saja yang bisa dilakukan, dan melakukan prosedur menyuntik intrakutan secara benar. Nah, pengertian suntikan intrakutan adalah menyuntikkan obat ke dalam jaringan kulit ya. Tujuannya mendapatkan reaksi setempat, kemudian kedua adalah mendapatkan atau menambah kekebalan. Misalnya ya suntikan BCG ya. Itu biasanya tanda keberhasilan dari suntikan BCG ya. Itu kalau kita sudah dewasa biasa dilihat lengan deltoid kita ya. Di daerah deltoid adakah bekas suntikan seperti BCG ya? Ada bekas luka kah ya? Itu Nah, untuk mendapatkan reaksi setempat ini
kita lakukan pada saat skin test. Skin test artinya mencoba obat dulu dalam jumlah kecil sebelum diberikan obat dalam jumlah besar. Kenapa? Karena ada risiko terjadi alergi. Ya, alergi pada pasien-pasien yang sangat sensitif, ya, dengan dosis kecil saja bisa menyebabkan alergi dan bisa jatuh ke dalam shock anafilaktik. Hati-hati. Makanya kalau obat-obat yang akan diberikan dalam dosis yang besar itu sebaiknya dilakukan skin test terlebih dahulu, terutama kalau obat-obat antibiotik, ya. Nah, persiapannya sama tadi ya. Wadah, bakterial fluid yang dibutuhkan, kapas alkohol, wadah pembuangan, dan handphone. Langkah kliniknya bagaimana ini? Sama ya. Yang saya bilang tadi secara umum sama. Baca bismillah, mempersiapkan alat yang akan digunakan. Yang ketiga jangan lupa ya, ada namanya informed consent. Sudah materinya informed consent ya? Sudah? Tapi ini dok, sudah dok. Nah, sudah. Kalau begitu saya tanya dulu. Apa sih itu informed consent? Coba Rahmat Aldiansyah. Rahmat. Baik, dok. Apa itu informed consent? Tapi dok, materinya itu baru disampaikan nanti hari Sabtu dok, tapi dok. Oh, kenapa bilang sudah? Sudah. Tapi dok, kemarin waktu hari Senin dok sempat dibahas sedikit sama dokter. Ya, sebenarnya informed consent itu ada di setiap tindakan ya. Mestinya kalian sudah tahu. Kenapa ada yang menjawab sudah dibahas sedikit, berarti ada yang tidak dengar dong. Yang sudah didengar apa ya Fikram? Sebelum Tapi dok, materinya masuk, kira-kira. Tapi dok, Apa gimana itu? nih jelas? Memberikan informasi Diberikan? atau keterangan pada pasien dok, dan meminta persetujuan dan atau memberikan izin. Ya, Tapi dok, oke. Ini kan sudah jelas ya, memberitahu dan menjelaskan di sini pada pasien mengenai tindakan yang akan dilakukan. Itulah informed consent ya. Tetapi ada isinya nanti apa saja yang Anda jelaskan di situ. Ya, nanti ada Dr. Zulfikar Asagaf kayaknya yang membawakan ya. Isinya ya apa nama tindakan yang kalian lakukan. Apa tujuannya? Bagaimana tata caranya? Apa efek samping yang mungkin muncul? Ya, itu harus dijelaskan semua. Kalau Anda tidak jelaskan, tiba-tiba muncul efek samping yang seharusnya memang muncul, ya. Tetapi misalnya ya, Anda tidak bilang bahwa pada saat saya menyuntik nanti nih rasanya akan sakit, Bu, Bapak. Kalau Anda tidak sampaikan, tiba-tiba dia sakit, wah dia bisa marah itu pasien. Jadi dalam informed consent Anda wajib memberitahu kepada pasien ya apa yang mungkin dirasakan oleh pasien pada saat Anda melakukan tindakan medis tersebut ya. Kemudian mengatur posisi pasien, mencuci tangan dan memakai handphone ya, ini persiapannya. Kemudian ini yang tadi ya, tujuan yang kedua, mampu menentukan tempat penyuntikan di mana saja. Ada dua lokasinya, lengan bawah atau lengan atas ya. Ini bagian depan lengan, bawah sepertiga dari lengan siku ya, atau 2/3 dari pergelangan tangan. Tempat ini biasanya dilakukan untuk skin test atau mantap test ya. Di bagian sini ya. Ini ya. Di sini biasanya skin test ya. Oke, kelihatan? Kemudian Iya, lengan atas, ini 3 jari di bawah sendi bahu. Di tengah daerah musculus deltoideus. Ini yang tadi saya katakan, kalau biasanya untuk menandakan kita pernah divaksin BCG atau tidak, lihat ini daerah deltoidnya. Ada yang tampak seperti bekas luka di tangannya? Di deltoidnya ada tidak ya? Tapi ya dok. Kalau tendrik, ada tidak tendrik? Tapi dok, iya dok. Ada dok. Nah, ada. Oke. Berarti kemungkinan waktu kecil Anda pernah mendapatkan imunisasi suntikan BCG ya. Itulah mendapatkan reaksi di tempat deltoidnya. Makanya tempatnya yang ada dua ya untuk intrakutan dengan bawah dengan atas ya. Setelah menentukan membebaskan daerah
yang disuntik dari pakaian pasien jika ada, ya. Kemudian desinfeksi kulit pasien dengan kapas alkohol, buang di tempat sampah medis, ya. Kemudian tunggu sampai kulit kering dari alkohol. Menegangkan kulit pasien dengan tangan kiri, ini relatif terserah ya. Ada yang mayoritas kanan atau mayoritas kiri terserah. Kalau Nuzul Alifah memegang sesuatu pakai tangan kanan atau tangan kiri ya? Nuzul Alifia. Tabe dok. Hah? Menulis pakai tangan kanan atau tangan kiri? Tabe dok, tangan kanan dok. Oke, tangan kanan. Berarti nanti jarum dipegang dengan tangan kanan, menegakkan kulit pasien dengan tangan kiri. Ya, kalau misalnya Nuzul adalah kidal, berarti jarumnya dipegang dengan tangan kiri dan kulit pasien ditegangkan dengan tangan kanan. Ini terserah ya, relatif, tidak harus tangan kiri di sini ya. Kemudian menusukkan jarum dengan lubang jarum menghadap ke atas. Kalau Anda perhatikan nanti itu jarumnya dari spoid, itu ada semacam lubang, namanya bevel. Ya, usahakan selalu itu posisinya berada di atas. Ya, bevelnya. Kemudian jarum dan permukaan kulit membentuk sudut 15 sampai 20 derajat. Ya, ini yang membedakan nanti. Sudutnya, sudut jarum. Kemudian itu memasukkan cairan menggunakan spoid sampai terjadi gelembung pada kulit. Nah, pada saat penyuntikan intrakutan yang kita pakai biasanya spoid 1 cc ya, dengan jarum yang paling kecil. Kalau Anda menggunakan jarum besar, ini tidak akan terbentuk ini gelembung. Ya, karena lubang yang disebabkan oleh jarum yang lebih besar, ya, itu cenderung susah tertutup secara otomatis dari kulit. Jadi cairan yang akan masuk keluar lagi. Makanya memakai jarum yang kecil ya. Menarik jarum dengan cepat, tidak dihapus samakan dengan kapas alkohol dan tidak boleh dilakukan masas. Kenapa? Kalau kalian masas, maka ini gelembung tadi akan hilang. Padahal gelembung ini yang kita harapkan pada penyuntikan intrakutan. Ya. Kalau ada darah yang keluar dari bekas suntikan tadi, cukup disentuh saja dengan kapas ya. Kapas alkohol supaya darahnya meresap ke kapas, jangan digosok, jangan disapu, tidak boleh ya. Jadi cukup sentuh saja dengan kapas supaya darah itu terhisap ke kapas. Setelah itu merapikan pasien, membawa alat ke meja suntikan yang dibereskan, melepaskan handphone dan buang di tempat sampah medis. Jarumnya dibuang di tempat sampah tajam, beda ya. Kalau tempat sampah tajam itu ada kayak kotak-kotak biasanya warna kuning. Ya, itu harus dibuang di situ. Setelah itu mencuci tangan dan membaca hamdalah. Ya. Itu untuk penyuntikan intrakutan. Nah, ini contohnya intrakutan. Ya. Ini yang harus terbentuk, ini jarumnya jarum kecil kan? Spoid kecil dengan jarum yang kecil. Ini yang kita harapkan terbentuk ini. Kalau Anda menggunakan jarum yang besar tidak akan muncul ini. Ya. Nah, itu misalnya dia keluar darah di sini, ya. Jadi Anda cukup menyentuh saja dengan kapas supaya darahnya terhisap ke kapas. Tidak boleh dipijat-pijat di sini ya. Nanti hilang ini, ya. Ini kenapa dilingkari? Ya, ini dilakukan skin test pada pasien ini. Dicoba obatnya apakah alergi atau tidak. Ini sudut diameter lingkarannya kurang lebih 3 cm ya. Ini setelah disuntik dievaluasi 10 sampai 15 menit. Ada tidak merah-merah di sini? Ada tidak eritema? Ada tidak papul-papul? Ada tidak gatal? Kalau ada itu hati-hati. Mungkin saja pasien ini alergi terhadap obat yang dicobakan ya. Kalau sudah alergi di skin test, jangan pernah melakukan suntikan yang lain. Tidak boleh. Berarti dikategorikan pasien tersebut adalah masuk alergi terhadap obat tersebut ya. Mungkin obatnya harus diganti dengan jenis yang lain. Nah, bagaimana keterampilan menyuntik subkutan? Ini sama ya, tujuannya menyiapkan alat, menentukan lokasi dan melakukan prosedur suntikan subkutan secara benar. Pengertiannya ya, medikasi dimasukkan ke dalam jaringan ikat longgar di bawah dermis ya. Jaringan subkutan ini tidak mempunyai banyak pembuluh darah, maka absorpsi akan sedikit lebih lambat
dibandingkan suntikan intramuskular. Tujuannya ya memasukkan cairan medikasi ke jaringan di bawah kulit. Jenis obat yang sesuai adalah dosis kecil, larut dalam air, dan tidak mengiritasi. Persiapan sama, wadah, bak steril, fluid yang dibutuhkan, kapas alkohol, wadah pembuang, dan handscoon. Langkah kliniknya juga sama, seperti tadi penyuntikan intrakutan, ya. Baca basmalah, mempersiapkan alat, menginform konsen, ya. Kemudian mengatur posisi pasien, mencuci tangan, memakai handscoon. Nah, setelah itu menentukan lokasi. Beda tadi ya, kalau intrakutan ada 2 lengan atas dan lengan bawah. Kalau untuk subkutan sendiri ada 3, bisa di lengan, abdomen, ataupun tungkai. Kalau di lengan, Anda mau suntik di lengan, itu pasiennya duduk atau berdiri, boleh. Kalau di abdomen, pasiennya duduk atau berbaring, terserah, ya. Kemudian tungkai, pasiennya duduk di tempat tidur atau kursi, ya. Setelah Anda menentukan, ya harus dibebaskan daerah yang disuntikan dari pakaian yang menutupi. Setelah itu disinfeksi dengan kapas alkohol, ingat selalu langsung buang ke tempat sampah medis yang telah disiapkan. Tunggu sampai kulit kering dari alkohol. Nah, untuk pasien yang ukuran sedang, maksudnya ini berat badannya ya, atau BMI-nya. Ya. Kalian melakukan peregangan pada kedua sisi kulit tempat suntikan, ya, diregangkan. Ya, supaya tegang. Atau mencubit kulit yang akan menjadi tempat suntikan, ya. Boleh dicubit atau diregangkan pada saat suntikan subkutan. Kalau intrakutan tadi tidak dilakukan cubitan, tetapi diregangkan pada saat Anda mau memasukkan medikasinya. Kemudian untuk pasien yang obesitas, ya, ini dilakukan dengan mencubit kulit tempat suntikan dan menyuntikkan di bawah lipatan kulitnya, ya, untuk pasien yang obesitas. Jadi dicubit dulu, ya, baru disuntik di bawahnya, ya. Kemudian ingat menunjukkan jarum dengan bevel mengarah ke atas. Nah, ini yang membedakan ya, sudutnya. Selain lokasi yang dibedakan, sudut juga berbeda. Kalau suntikan subkutan itu 45 derajat. Ya. Kalau tadi 10 sampai 15, kalau ini 45 derajat. Kemudian suntikan cairan medikasi yang dibutuhkan, menarik jarum dengan cepat dan meletakkan swab antiseptik tepat di bawah suntikan. Jadi diletakkan saja ya. Kalau tadi tidak boleh diusap-usap, tidak boleh dimasak, ini diletakkan boleh. Ya, karena kita tidak membutuhkan terbentuk gelembung, karena tidak akan terbentuk gelembung kalau suntikan subkutan. Setelah itu rapikan pasien, artinya rapikan itu bukan Anda rapikan ya, boleh saja Anda memberitahu pasien, Bapak suntikannya sudah selesai, silakan bajunya dirapikan kembali, misalnya tadi lengannya ke atas ya, silakan bajunya dirapikan kembali, bukan Anda yang merapikan. Apalagi kalau tidak sama jenis kelaminnya antara dokter dengan pasiennya ya. Jangan Anda yang menyentuh pasien, sebaiknya tidak. Ya. Jadi bisa Anda informasikan kepada pasien, bilang prosedur sudah selesai Bapak Ibu, silakan bajunya diturunkan kembali ya, atau celananya diturunkan kembali. Jadi pasien yang disuruh untuk merapikan pakaiannya sendiri. Sementara itu bawa alat-alat ke meja suntikan ya, bereskan maksudnya ya. Jangan pernah menyimpan bekas-bekas suntikan di sekitar pasien. Tidak boleh. Karena hati-hati bisa saja terjadi suatu ketidaksengajaan, tersuntik lagi pasien. Ya, dan itu sering terjadi. Kalau kalian tidak membereskan alat yang telah digunakan. Setelah itu melampaskan handscoon dan buang di tempat sampah medis. Handscoonnya di tempat mata medis. Tadi bekas suntikannya di tempat sampah tajam. Ya. Setelah itu mencuci tangan dan membaca hamdalah. Nah, ini tadi ya. Subkutan. Ya, yang di modul ya, kita suntikan di sini ya. Ya, kalau ini kan 90 derajat. Kalau yang di modul 90 derajat. 45 derajat di daerah sini. Ya. Kemudian menyuntikkan keterampilan intramuskuler. Tujuannya sama, ya. Menyiapkan alat, menentukan lokasi dan
melakukan prosedur menyentuh intramuskuler. Pengertiannya yang menyuntikkan obat ke dalam jaringan otot, ya, dan ini memberikan absorpsi obat yang lebih cepat karena banyak vaskularisasi otot, ya. Dan bahaya kerusakan jaringan menjadi lebih sedikit jika obat diberikan jauh ke dalam otot, ya. Persiapannya sama, wadah, bak steril, fluid yang dibutuhkan, kapas alkohol, wadah penampungan, dan handscoon. Langkahnya juga sama. Yang membedakan di sini ada mengkaji alergi dari skin test. Yang tadi saya bilang karena untuk suntikan intramuskuler biasanya kita memberikan dosis yang besar, ya. Makanya alangkah baiknya dilakukan skin test dulu terhadap obat yang akan diberikan, ya. Setelah itu inform konsen, mengatur posisi pasien, cuci tangan, dan memakai handscoon. Setelah itu Anda menentukan lokasinya. Ini berbeda lagi lokasinya, ya. Dengan suntikan intrakutan dan subkutan. Bisa dilakukan musculus gluteus maximus, kanan atau kiri. Itu daerah sepertiga dari sias ke coccygeus, ya. Jadi di daerah pantat ini, ya. Sepertiga dari sias ke coccygeus, ya. Kemudian yang kedua adalah musculus quadratus femoris, ya. Dan yang ketiga adalah musculus deltoideus. Setelah Anda menentukan lokasi mana yang mau dipakai, salah satunya, ya. Kemudian membebaskan daerah yang akan disuntikan dari pakaian, disinfeksi kulit pasien dengan kapas alkohol. Ingat, selalu buang ke tempat sampah yang medis, tunggu sampai alkohol itu kering dari kulit. Kemudian menegangkan kulit pasien dengan tangan kiri, ini juga relatif, mau terserah yang mana kalian dominan, ya. Kalau dominan berarti spoidnya dipegang dengan tangan yang dominan. Ini kalau daerah bokong ditegangkan kulitnya, kalau di daerah quadriceps femoris atau musculus deltoideus itu dicubit ototnya, diangkat ototnya, ya. Kemudian menusukkan jarum ke bokong atau ke daerah yang lain, quadriceps femoris ataupun deltoideus, tegak lurus dengan permukaan kulit sedalam 1/4 panjang jarum. Jadi tidak semua panjang jarum dimasukkan ke dalam otot, ya, tidak. Karena hati-hati bisa saja kalau itu ujung jarum sampai menyentuh tulang, nah itu pasien akan sangat nyeri. Dan nyerinya bisa lama itu kalau tulang yang kena ujung jarum, ya. Setelah itu ingat, ya, menarik penghisap sedikit, periksa apakah masuk ke pembuluh darah atau tidak. Hati-hati, ya. Karena tadi vaskularisasi otot itu sangat banyak. Makanya wajib dipastikan apakah ini masuk ke dalam pembuluh darah atau tidak, ya. Kalau tidak ada darah, maka disemprotkan cairan obat perlahan sampai obat itu masuk seluruhnya, ya. Setelah Anda melakukan suntikan, menekan daerah penusukan jarum dengan kapos. Jarum itu ditarik keluar dengan cepat dan dimasase untuk memudahkan absorpsi obat, ya. Kemudian merapikan pasien, sama ini prosesnya lagi, membawa alat untuk dibereskan, melepaskan handscoon, mencuci tangan, dan membaca hamdalah. Nah ini sudut-sudutnya, ya, sama. Intrakutan 10-25 derajat, subkutan 45 derajat, ya. Kemudian intramuskuler 90 derajat. Ya. Ini kalau makanya harus Anda tahu lapisan-lapisan kulit dulu, ya. Mulai dari epidermis, dermis, subkutan, dan otot, ya. Jadi kalau Anda tahu lapisan-lapisan kulit, maka bisa membayangkan kenapa sudutnya harus begini. Ya. Kalau Anda mau intradermal, intrakutan baru membentuk sudut 90 itu susah. Tidak akan tercapai jaringan ini. Ya, intrakutannya tidak akan tercapai. Ya. Kalau Anda mau subkutan, tadi sebenarnya bisa 90 kalau dicubit. Karena yang kita mau capai adalah sebenarnya daerah lemak, kan? Dicubit tadi kalau orang yang obes, ya, kalau obes orangnya. Tapi kalau orang yang pada umumnya tidak usah. Jadi sudutnya adalah 45 derajat. Jadi Anda tidak bisa nanti bilang
menyanyi, saya melakukan suntikan intramuskuler dengan 90 derajat. Ternyata tangan kalian yang Anda lakukan adalah ini, atau ini, atau ini. Berarti jelas salah ya. Jadi harus sesuai apa yang kalian sesuai teori dan apa yang kalian lakukan nanti pada saat menyuntik. Sudutnya harus sama. 10 sampai 15, 45 derajat dan 90 derajat. Hanya ada 3 sudut. Tidak susah untuk dihafalkan. Nah, saya kira cukup sekian untuk pengantarnya. Nah, mungkin diskusinya nanti mudah-mudahan lebih banyak pada saat kita melakukan CSL-nya. Ada yang mau ditanyakan kira-kira yang tidak jelas? Silakan. Ada yang mau bertanya? Tabe dok, Silakan. tabe dok Zar. tadi yang tabe dok mohon izin dok bertanya tadi Ya. di bagian intramuskular dok, kan dikatakan kalau kena pembuluh darah supaya dicek tidak kena pembuluh darah atau tidak. Kalau kena pembuluh darah itu bagaimana dok? Ambil ditarik lagi baru lokasi baru atau bagaimana dok? Tabe dok. Ya. Bagus sekali pertanyaannya Zar ya. Siapa nama panggilanmu Kak? Zar atau Tabe dok, Farah dok. Farah? Karena kalau Zar itu biasanya laki-laki ya. Karena ada senior Anda juga namanya Zar, laki-laki. Farah, Tabe ya. bagus sekali pertanyaannya. Jadi kalau dalam kondisi itu, misalnya Anda tes tadi masuk ya 90 derajat, kemudian Anda temukan darah, ya ditarik sedikit ya. Bukan ditarik semuanya. Ya, bayangkan kalau Farah disuntik 2 kali, mau tidak Farah? Tabe dok tidak dok. Tidak, ya oke. Jadi ditarik saja sedikit ya, ditarik sampai Anda coba hisap, tidak ada darah keluar. Nah, itu baru boleh disuntikan. Ya, jadi bukan jarumnya dikeluarkan sampai di kulit ya, tidak. Ditarik sedikit. Ya, kalau sudah ditarik kena hisap baru tidak keluar darah, ya silakan menyuntikkan obatnya. Tidak mengganti lokasinya ya, tapi jarumnya ditarik sedikit sehingga darah itu tidak keluar. Ya, Farah? Tabe ya dok. Tabe dok izin Oke. bertanya lagi dok. Nah, silakan Farah. Tadi yang di bagian subkutan juga dok agak dicubit Ya. itu bagaimana caranya bedakan di bagian subkutan dengan kalau sudah sampai di muskularnya dok? Tabe. Oke. Sebenarnya untuk membedakan sangat sulit ya, kecuali kita punya USG. Ya, kalau ada USG itu bisa kelihatan. Tapi kalau kita istilahnya buta-buta ya, blind, ya diperkirakan saja. Makanya tadi membedakan antara pasien yang BMI-nya normal dengan pasien yang obesitas. Kalau yang normal kan tadi tidak dicubit kan? Tabe Ya. ya dok. Sama kalau misalnya saya tidak yakin Farah punya lemak di perut ya. Kalau yang perutnya besar, Anda cubit itu kan sebenarnya apa yang dicubit itu kalau perut besar, Zar? Farah. Apa yang banyak di situ? Tabe dok lemak. Lemak. Atau biasanya di sini nih, perempuan ini banyak menyimpan di sini, daerah sini. Kelihatan ya? Ini di sini. Ya. Kalau yang tidak biasa olahraga ini lemak yang tersimpan di sini, bukan otot. Ya. Kalau Anda juga raba-raba, sebenarnya bisa. Kalau yang keras itu berarti otot. Kalau yang lembek itu lemak ya. Tapi kalau Anda memastikan bagaimana kita bisa tahu, itu sulit. Kecuali kita menyuntik menggunakan USG. Ya. Jadi hanya perkiraan saja tadi itu. Oke, Farah? Tabe ya dok, terima kasih banyak. Ya, oke. Bagus pertanyaannya. Ada yang lain kayaknya Asilah ya. Mau bertanya. Tabe dok, adapun pertanyaanku, tadi dijelaskan bahwa untuk pasien obes harus dicubit, berarti sebelum melakukan suntikan IMT kita harus hitung IMT-nya atau bagaimana dok? Tabe dok. Oh ya. Ya kan namanya. Ini makanya ini holistik ya. Ini berurutan sebenarnya ya. Penyuntikan adalah proses akhir. Ya, proses akhir dari kan Anda mungkin sudah diajarkan anamnesis ya? Sudah ya?
kemudian setelah anamnesis ada pemeriksaan fisik dulu. Ya. Nah, pada saat pemeriksaan fisik di dalamnya sudah ada BMI kan? Betul? Oke. Nah, menyuntik obat itu adalah terakhir adanya terapi. Jadi kalau ditanya wajib memeriksa BMI, ya sebenarnya di pemeriksaan fisik wajib. Bukan menyuntiknya yang wajib memeriksa BMI, ya tidak. Tapi ini adalah rangkaian. Jadi menyuntik itu tidak berdiri sendiri. Ya, sebenarnya juga bisa kelihatan kalau dari jauh kan Asila. Misalnya kalau Anda melihat Farah, dia obesitas atau tidak? Kalau lihat dari mukanya begitu. Bagaimana Asila? Tidak kan ya? Tapi dok, tidak. Iya. Jadi kelihatan kalau obesitas itu kelihatan dari jauh lah. Kalau orang biasa melihat ya, dan mau melihat misalnya. Kalau kita dokter ya, harus bisa memperkirakan juga berat badan pasien ya. Karena pasien juga tidak tahu berapa berat badannya. Apalagi misalnya lagi timbangan rusak ya, kita harus pandai-pandai bisa memperkirakan berat badan pasien. Itu nanti ada hubungannya dengan dosis obat yang kalian berikan. Kalian sudah belajar di farmako ya. Tapi dok, terima kasih banyak dok. Ya. Oke, Asina, ada lagi yang mau bertanya? Alfia, Tapi dok, silakan. izin bertanya, dok, apa tujuannya besar kecilnya itu spoid dok? Karena tadi yang bagian intrakutan itu spoidnya dia itu 1 cc dok. Tapi dok. Oke. Tadi sebenarnya saya sudah jelaskan ya. Kalau yang satu-satunya yang menggunakan spoid kecil, ya itu intrakutan. Karena tadi kita mau mendapatkan reaksi gelembung ya. Kalau Anda menggunakan jarum yang besar, dia tidak akan terbentuk gelembung. Karena lubang perlukaan itu besar, jadi cairan keluar lagi. Ya, kalau suntikan subkutan atau intramuskuler, ya Anda pakai spoid ukuran apapun boleh, terserah. Tapi ya itu biasanya disesuaikan ya, jangan ukurannya jarum yang besar. Pernah ada yang pernah melakukan donor darah ya? Ada yang pernah donor darah? Belum? Padahal kemarin ada ulang tahun, ada yang donor darah, tidak ada yang mendonor. Ketua tidak? Tapi dok, kemarin saya sempat donor darah, dok. Tapi HB ku kurang baik dok, jadi tidak bisa dok. Tapi Oh, berarti bukan sempat donor darah, itu ditolak jadi donor. Belum dok. donor darah. Ada yang lain? Biasanya memang kalau mahasiswa kedokteran semester awal itu HB-nya rendah karena kebanyakan begadang ya. Iya. Kecapean juga karena makanya ada pemeriksaan fisik sebelum melakukan donor darah. Nah, atau kalian pernah lihat orang donor darah ya? Anda perhatikan di situ waktu donor, itu jarumnya besar ya. Jadi kalau donor jarumnya besar memang untuk mengeluarkan darah. Kalau suntik jangan sebesar donor. Ya. Jadi paling maksimal itu jarumnya ukuran kalau tidak salah 25 warna hijau. Ya, warna hijau itu ukuran terbesar yang kita pakai untuk menyuntikkan intramuskuler pada pasien. Ya. Sebaiknya semakin kecil jarumnya tidak apa-apa, jarumnya kecil, tetapi spoidnya bisa besar. Ya, jadi disesuaikan dengan volume dosis yang mau diberikan, Alfia. Misalnya Anda butuh 10 cc, ya kan tidak mungkin menggunakan spoid 1 cc berarti 10 mau dipakai, Alfia ya. Itu pemborosan. Jadi kalau 10 cc ya kan Anda gunakan spoid 10 cc, jarumnya bisa diganti yang kecil untuk mengurangi nyeri pada pasien. Oke, Alfia? Tapi dok, iya dok, terima kasih banyak dok. Ya, jadi yang 1 cc itu digunakan untuk intrakutan saja, untuk skin test ya. Ada lagi yang mau bertanya? Oke. Kalau tidak ada yang mau bertanya, ya mudah-mudahan karena jelas ya. Ya, kalaupun belum ada yang mau bertanya di sini, nanti kita ketemu pada saat CSL-nya. Silakan bertanya. Kalau tidak jelas, tanyakan saja. Ya,
Jangan sampai nanti pada saat ujian baru mau bertanya kepada penguji. Tidak akan dijawab sama pengujinya, ya. Jadi kalau instruktur akan menjawab segala pertanyaan yang kalian tanyakan. Tidak apa-apa ya. Bertanya silakan, jangan menganggap diri bodoh kalau bertanya. Itu bertanya karena mau memastikan apakah yang saya lakukan ini benar atau salah. Ya, tidak ada dikatakan orang bertanya adalah bodoh ya, tidak. Ya. Oke. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini bermanfaat ya. Sampai ketemu pada CSL nanti. Oke, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.